Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Asisa dengan NPM S03 2018-017. Video ini merupakan mid tes saya di mata kuliah statistik. Di video ini, saya akan membahas mengenai pengertian dan jenis-jenis data. Secara bahasa, data merupakan bentuk jamak dari kata datum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima apa adanya. Melalui data, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan suatu keadaan. Menurut ahli, yakni menurut Nuzulla Agustina, data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Secara umum, data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Data dibagi menjadi 4 jenis, yaitu menurut sifatnya, menurut sumbernya, menurut cara memperolehnya, dan menurut waktu pengumpulannya. Menurut sifatnya, data dibedakan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan sebuah data yang bentuknya bukan angka, melainkan huruf atau kata. Misalnya, data nama mahasiswa, jenis gaya kepemimpinan, kuesioner yang berisi berbagai macam pertanyaan, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif merupakan sebuah data yang berupa angka, misalnya harga saham, daftar pendapatan bulanan, daftar nilai mahasiswa, dan lain-lain. Menurut cara mendapatkannya, data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Data diskrit atau data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung satu persatu. Contohnya, 1 kilogram telur berisi 16 butir. Sedang data kontinu atau data ukuran atau data timbangan adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur atau menimbang dengan alat ukur yang valid. Contohnya, panjang tiang bendera adalah 3 meter dengan berat 1,5 kg. Menurut sumbernya, data dibedakan menjadi data eksternal dan data internal. Data internal merupakan sebuah data yang diperoleh dari sebuah organisasi tertentu, di mana data tersebut menggambarkan keadaan internal organisasi. Contohnya, karyawan dari sebuah organisasi, gaji karyawan, dan lain-lainnya merupakan faktor internal organisasi. Data eksternal merupakan sebuah data yang didapat dari luar organisasi atau instansi tertentu, di mana data tersebut tetap menggambarkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keluaran dari sebuah organisasi. Contohnya, daya beli dari masyarakat, keadaan politik negara, dan lain-lain yang merupakan faktor eksternal perusahaan atau organisasi. Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sebuah data yang memang secara khusus dikumpulkan langsung oleh orang perorangan atau suatu organisasi. Dengan cara langsung didapat dari objek yang akan diteliti dan memang digunakan langsung dalam studi. Cara pengumpulannya biasanya menggunakan metode wawancara, observasi, dan kuesioner. Contohnya yaitu melakukan wawancara langsung terhadap korban bencana alam. Sedang data sekunder merupakan sebuah data yang didapat dan dipersatukan oleh disiplin ilmu atau studi yang telah dilakukan sebelumnya atau dikeluarkan oleh instansi atau organisasi lainnya. Contoh data ini adalah data dokumentasi maupun arsip yang sifatnya penting dan resmi yang sudah ada dan kemudian dijadikan bahan informasi.
Yang terakhir, menurut waktu pengumpulannya. Data ini dibedakan menjadi dua, yaitu data time series dan cross section. Data time series atau data berkala merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, melihat langsung perkembangan dari sebuah kejadian dan juga kegiatan dalam kurung waktu tertentu. Contohnya, sensus penduduk di Indonesia. Sedang data cross-section merupakan data yang diperoleh pada suatu saat untuk memberikan gambaran tentang suatu kegiatan dan keadaan dalam kurung waktu tertentu. Contohnya, data penelitian menggunakan sebuah kuesioner. Sekian video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.